Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita akan mendasari tugas dan pelayanan kita di hari ini dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita mohon pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan mampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan hidup kepada kami. Bapa, kami akan mendasari hidup kami di hari ini dengan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang tersampaikan dan akan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita baca dari surat Efesus 5. Surat Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ternyata memiliki pemahaman yang unik ya tentang keadaan penuh roh dengan keadaan mabuk. Dalam dua kondisi di atas ada persamaannya, meskipun dua kondisi tersebut tentu sangat bertolak belakang. Lalu apa yang menjadi kesamaannya? Yang pertama, terkadang mereka tidak memiliki rasa malu. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua adalah berani. Dan yang ketiga adalah dikuasai penuh atau semangat. Yang keempat, fasih lidah. Jadi bicara seenaknya, bicara bebas, begitu persamaan. Ada 4 persamaan antara penuh roh dengan keadaan mabuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengkaitkan keadaan penuh roh dengan suasana ibadah, di mana ketika terjadi kepenuhan roh, maka membuat jemaat untuk bermazmur, jemaat memuji Tuhan, menyanyikan pujian dengan penuh antusias dan merasakan pujian itu sendiri dalam hidupnya. Kita selaku gereja, baik secara lembaga ataupun gereja secara pribadi, bila kepenuhan oleh Roh Tuhan, maka membuat hidup kita bersemangat. Bersemangat untuk apa? Bersemangat untuk melayani Tuhan, bersemangat untuk bersaksi, bersemangat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai orang percaya, tentu kita sangat rindu untuk selalu kepenuhan dengan Roh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana supaya hidup keimanan kita selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan. Ada beberapa usaha alkitabiah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kepenuhan Roh Allah, yaitu yang pertama adalah selalu aktif bersekutu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31, di sana dinyatakan bahwa Roh Kudus turun dan memenuhi setiap orang percaya ketika mereka berkumpul, sehingga menjadi mempunyai keberanian memberitakan firman Allah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peristiwa Pentakosta, di mana mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian Roh Tuhan datang dan memenuhi setiap orang yang hadir di tempat itu. Akhirnya mereka punya keberanian bagaimana memberitakan kebenaran firman Allah. Sedangkan yang kedua,
kita lihat dalam Injil Matius 18 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dan sepakat meminta sesuatu dalam nama Yesus, maka mereka akan menerimanya. Jadi Roh Tuhan pasti datang dan bahkan memenuhi permintaan kita bila kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara yang kedua atau usaha yang bisa kita lakukan yang kedua untuk tetap dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah tetap menjaga dan membuka hati. Hal ini bisa kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai orang percaya, kita harus selalu mengkondisikan hati kita agar Roh Tuhan tetap tinggal dan memenuhi hidup kita. Kita harus tetap rendah hati dalam hidup, meskipun kita mempunyai peran yang luar biasa, baik di gereja, di pekerjaan, atau di masyarakat. Roh Kudus bagaikan air yang mengalir dan selalu mencari tempat yang rendah, yaitu kerendahan hati kita. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dibaca dalam Yesaya 57 ayat ke-15. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan usaha ketiga yang dapat kita lakukan untuk tetap dipenuhi oleh Roh Allah adalah terus-menerus meminta di dalam doa. Di dalam Injil Lukas 11 ayat 9 jelas dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi sangatlah tidak beralasan bila Roh Tuhan tidak memenuhi hidup kita. Selama kita orang percaya selalu mau berdoa kepada Tuhan agar Roh-Nya memenuhi kehidupan kita, maka Roh Tuhan pasti akan hadir dan memenuhi, mengendalikan hidup kita. Seperti juga Elisa yang mau mencari kuasa roh dari Nabi Elia. Paling tidak ini menjadi teladan yang baik bagi kita untuk bisa kita lakukan supaya tetap dipenuhi oleh Roh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Roh Tuhan akan memenuhi hidup kita apabila kita selalu menjaga hati dan terus aktif dalam kegiatan ibadah bersama, baik online atau onsite, serta terus mau meminta dalam doa. Percayalah, Roh Tuhan selalu memenuhi hidup kita, yang menjadikan kita alat kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.